Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Kami berharap dan berdoa Bapak Ibu serta saudara-saudariku dalam keadaan sehat, sukacita, dan terus mengandalkan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini benar-benar mengajarkan kepada kita bahwasanya selama kita hidup di dunia ini harus meletakkan hidup kita pada dasar yang benar. Mari kita melihat dan juga sekeliling rumah kita saat ini, bagaimanakah rumah kita saat ini kokoh, kuat, dan dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada kita. Ketika angin kencang datang, ketika hujan deras datang, ketika terik matahari datang, kita boleh berlindung dalam rumah kita. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena rumah kita memiliki fondasi yang kuat. Seandainya rumah kita tidak memiliki fondasi yang kuat, angin yang sangat kencang dapat merubuhkan rumah yang dapat kita tinggali. Jikalau rumah saja membutuhkan fondasi yang kuat untuk dapat berlindung dan kuat di dalamnya setiap orang yang tinggal, maka kita adalah bangunan Kristus juga harus dibangun dalam fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat yang harus menjadi dasar kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain, tidak ada fondasi yang lain, tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Yesus Kristus. Maka firman ini mengajarkan kepada kita saat ini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh yaitu Yesus Kristus. Apakah dasar yang kuat itu Bapak Ibu? Hidup kita yang kita hidupi saat ini adalah hidup yang sementara. Lalu Tuhan telah meletakkan dasar yang kuat bahwasanya hidup kita akan mengarah kepada kekekalan. Dan kekekalan itu hanyalah dapat diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hakikat Yesus adalah kekal Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menghendaki hidup kita menjadi hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Allah di dalam surga, maka dasar hidup kita harus kita letakkan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita mampu hidup di dalam kasih. Karena di dalam Yesus Kristus kita mampu hidup berdamai. Karena di dalam Yesus Kristus ada pengharapan di tengah-tengah banyaknya ketidakpastian. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian dan jaminan hidup Bapak Ibu. Sekarang saat ini mari kita perhatikan rumah tangga kita. Bagaimana setiap orang tua membangun rumah tangganya. Apakah yang menjadi dasar kehidupannya?
Saat ini kita diharapkan Bapak Ibu membangun rumah tangga kita, dibangun dengan fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Mulailah harimu Bapak Ibu dengan menyerahkan diri seutuhnya hanya pada pertolongan Tuhan. Mulai harimu dengan berdoa dan berlutut untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Jangan pernah memulai hari kita tanpa menyapa, tanpa berdoa kepada Allah pemilik kehidupan kita. Sebab kita tahu hidup kita sangat singkat di dunia ini, tetapi hidup yang selama-lamanya yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita adalah kekal. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita sampai saat ini, ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang didasari daripada cinta kasih yang selalu merindu akan segala berkat dan penyertaan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau saat ini Bapak Ibu sedang bimbang, ragu, dan cemas, letakkan semuanya itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah menjadi dasar kehidupan kita. Jadi seberat apapun pergumulan dan tantangan kehidupan kita, jikalau kita dibangun dengan rasa yakin dan percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimampukan kuat dan tegar menjalani kehidupan ini. Sebagaimana topik minggu kita pada minggu lalu Bapak Ibu, Tuhan Allah mengetahui isi hati kita. Tuhan Allah benar-benar mengenal kita sebab kita adalah anak-anak-Nya. Maka jikalau kita adalah anak-anak Allah, teruslah yakin dan percaya pada setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka saat ini Bapak Ibu, letakkan imanmu, letakkan segala yang kamu yakini hanya pada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia sanggup dan mampu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam Engkau, yakin dan percaya pada pertolongan-Mu, pada kasih-Mu dalam Yesus Kristus. Biarlah hidup kami selalu dilandasi dan kami boleh hidup di dalam Yesus Kristus. Biar kami meneladani apa yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam damai sejahtera. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan yang mendengarkan renungan harian ini, biarlah Yesus yang selalu menopang, menolong kehidupan mereka. Dan juga Tuhan memberkati, biarlah segala orang-orang yang sakit, jemaat yang sakit boleh Tuhan pulihkan, yang berduka bergumul Tuhan hiburkan. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah, bahkan bangsa dan negara kami ini, bahkan kota di mana kami tinggal saat ini, Engkau memberkati dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.